Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Ramadhani dari kelas M218 dengan NIM 210407562024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan yang terjadi di sekitar kita dan solusi dalam permasalahan tersebut. Sebelum saya memberikan contoh permasalahan lingkungan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Adapun contoh permasalahan lingkungan yang saya ambil adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP nomor 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air yaitu 1. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Faktor penyebab pertama yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Yang dimaksud dari hal ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan baik di rumah, pasar, perkantoran, rumah sakit, sekolah, rumah makan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Faktor penyebab kedua yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Berdasarkan data yang ada, limbah yang berasal dari aktivitas industri pabrik merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Faktor penyebab ketiga yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang dimaksud sendiri adalah sisa dari pupuk kimia serta cairan pestisida yang digunakan oleh petani untuk memelihara dan melindungi tanamannya dari predatornya. Namun, seringkali penggunaan bahan kimia tersebut yang ikut terbawa dalam aliran air membuat risiko timbulnya pencemaran pada perairan di sekitar daerah pertanian tersebut. Yang keempat, sampah yang dibuang sembarangan. Faktor penyebab keempat yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah sampah yang dibuang sembarangan tanpa tanggung jawab. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan itu sendiri. Seringkali kita melihat banyak orang yang secara disengaja membuang sampah ke sungai karena mereka tidak mengetahui dampaknya pada perairan tersebut. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan menimbulkan pencemaran air di kawasan tersebut. Yang kelima, perusakan hutan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Faktor penyebab kelima yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah perusakan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita sering melihat dalam pemberitaan bagaimana pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi masalah ini dan berusaha untuk melestarikan lingkungan yang ada. Hutan memiliki banyak fungsi, salah satu sebagai peranan besar untuk menyediakan oksigen bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Namun, hutan juga bisa mencegah terjadinya pencemaran air yang ada. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga dan merawat kelestarian hutan yang ada.
Berbagai hal dapat timbul dari adanya pencemaran air karena membuat kualitas air di kawasan tersebut memburuk. Seperti yang kita ketahui, air merupakan hal primer yang wajib dimiliki oleh semua manusia dan juga makhluk hidup. Berikut beberapa dampak dari adanya pencemaran air. Yang pertama, kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Yang kedua, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Yang ketiga, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air memburuk. Keempat, air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang. Yang kelima, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut. Yang keenam, penurunan kualitas lingkungan sekitar. Yang ketujuh, keseimbangan lingkungan yang tadinya terjaga menjadi terganggu. Dan yang kedelapan, yaitu erosi. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Yang ketujuh, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang kedelapan, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Yang kesembilan, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan.